Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah hukum di Indonesia akhir-akhir ini kian menampakkan bopeng dan warna hitam temaram. Lihatlah indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang terpuruk di angka 34 dari skala 100, menempatkan Indonesia jauh di bawah negara-negara lain, bahkan di ASEAN sekalipun. Skor IPK Singapura 83, Malaysia memiliki skor 50. Semakin tinggi skor IPK suatu negara, maka masyarakatnya dipersepsikan semakin jujur alias semakin kecil angka korupsinya. Anda bayangkan dari 180 negara, Indonesia bertengger di peringkat ke-115. Indonesia lebih korup dibandingkan negara kecil bekas milik Indonesia, yaitu Timor Leste sekalipun. Posisi Indonesia berada di klasemen terbawah, ditemani Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Di tengah kondisi keterpurukan ini, sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia bukannya menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi justru kian memprihatinkan. Lihat saja kasus mega korupsi tata kelola tambang timah yang terjadi di PT Timah. 300 triliun uang negara dirampok. Pelakunya hanya dihukum 6,5 tahun saja. Diskon besar-besaran, bahkan ibarat obral nyaris gratisan diberikan kepada terdakwa Harvey Muiz yang bergelimang harta. Tak masuk akalnya, salah satu pertimbangan hukumnya, obral hukuman itu dijatuhkan karena Harvey Muiz selama persidangan terlihat sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Mengapa tidak dipertimbangkan juga bahwa Harvey Muiz juga adalah suami seorang artis terkenal, sehingga layak dibebaskan sekalian? Vonis relatif ringan Harvey Muiz itu sangat tidak logis, sekaligus ironis. Apabila dibandingkan dengan tindakan hukum pada kasus lainnya, maling ayam misalnya di Tangerang diancam hukuman 7 tahun penjara. Di Bontang, Kalimantan Timur, maling ayam diganjar dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena itu wajar saja jika obral vonis ringan Pengadilan Tipikor Jakarta itu memancing reaksi dari mayoritas masyarakat yang peduli dengan masa depan negeri ini. Beredar aneka memes di masyarakat, mulai dari yang bersifat cibiran, olok-olok, hingga umpatan yang merepresentasikan kekesalan sekaligus skeptisisme akan masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tak kurang mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang marah, gemas, dan menilai vonis ringan itu tidaklah logis, sekaligus melukai hati rakyat. Rasa keadilan masyarakat ditusuk-tusuk. Suara bernada marah dan kecewa dari Vox Pop pun menggema di seantero negeri. Dalam pidato pada perayaan Natal Nasional pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto yang telah disumpah di hadapan Tuhan secara lantang bertekad dengan kekuatan jiwa dan raga akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Presiden Prabowo mengajak kepada semua pihak, bagi siapa yang membela rakyat, mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, untuk bersatu bersamanya. Menurut Presiden, rakyat menuntut pemerintahan yang bersih, dan atas nama rakyat Indonesia menegaskan agar seluruh aparat pemerintah untuk membersihkan dirinya masing-masing. Tak terkecuali para penegak hukum dan hakim sekalipun. Kendati tidak dinyatakan secara verbal, makna pidato ini berkaitan langsung dengan kasus mega korupsi Tata Niaga Timah 300 triliun dan kasus korupsi lainnya yang menggurita. Tetapi cukuplah dipahami, secara semiotik Presiden Prabowo tidak bisa menampik rasa kekecewaannya atas masalah penggarongan kekayaan negara oleh aksi para kleptokrat itu. Lebih dari itu, kita layak menunggu aksi nyata, tidak sekedar retorika. Seorang presiden di negara republik diibaratkan seorang raja dengan sejumlah pembatasan konstitusi, memiliki kewenangan besar untuk menggerakkan aparatus represifnya, baik melalui jalur legislasi maupun jalur eksekusi. Bersama DPR, segeralah merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling maksimal, penerapan hukuman mati misalnya. Wujudkan segera Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan para koruptor dimiskinkan. Satu lagi, perintahkan kepada aparat penegak hukum eksekutif
untuk tidak main-main dengan keadilan dan hukum yang mengusik rasa keadilan rakyat. Bersihkan sebersih-bersihnya seluruh aparatur negara dari aksi kleptorasi yang mengancam kebangkrutan negara, seperti yang Presiden Prabowo sendiri tegaskan pada pidato perdananya tatkala dilantik sebagai Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Dalam perspektif Islam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, barang siapa melihat kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan alisannya. Jika tidak mampu, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya. Namun itulah selemah-lemahnya iman. Dalam hal ini, langkah pertama yang mesti dilakukan seorang presiden untuk memberantas kemungkaran, yaitu korupsi yang merajalela ini, adalah dengan tangannya alias dengan kekuasaannya yang dimilikinya tentunya. Kita tunggu saja aksi nyata presiden kita untuk menenggelamkan para koruptor yang mengancam kebangkrutan negara. Buatlah bungkam mereka yang mengkritik. Buatlah para pengkritik tidak berkutik lagi dan membuktikan bahwa tekad untuk memberantas korupsi bukan hanya omon-omon semata. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.